Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Welcome to my. Perlu kita ketahui semuanya teman-teman bahwasanya alat transportasi itu sangat memudahkan kita berpindah-pindah tempat, mulai dari tempat asal menuju tempat tujuan kita. Nah, dari hal tersebut biasanya ada beberapa kendala yang menghalangi kita dari tempat asal menuju ke tempat tujuan, teman-teman. Melalui video ini, saya akan menyampaikan beberapa kendala dari alat transportasi yang akan kita bahas kali ini, teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu alat transportasi atau kendaraan transportasi di Indonesia, yaitu adalah kereta api. Kali ini saya akan membahas beberapa kecelakaan kereta api yang pernah terjadi di Indonesia, teman-teman. Sebelum kita membahas hal tersebut, alangkah baiknya saya akan mengulas kembali tentang sejarah perkeretaapian Indonesia. Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Solo-Yogyakarta, teman-teman, di daerah Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Slot van de Billy, tanggal 17 Juni 1864. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh pada tahun 1876. Kemudian Sumatera Utara 1889 dan kemudian di Sumatera Barat 1871. Selanjutnya ada di Sumatera Selatan 1914 dan Sulawesi pada tahun 1922, teman-teman. Sementara itu di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Dan pada akhirnya sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km, teman-teman. Dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai oleh Jepang, teman-teman. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung pada tanggal 28 September 1945 dan hingga saat ini telah diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia, teman-teman. Ketika Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1946, ketika Belanda kembali lagi ke Indonesia, akhirnya Belanda membentuk kembali Perkeretaapian Indonesia, teman-teman. Nah, berdasarkan perjanjian damai konferensi meja bundar atau KMB, pada bulan Desember tahun 1949 dilaksanakan pengambil alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan juga perusahaan milik Belanda tersebut pada tahun 1950 dan kemudian pada tanggal 25 Mei DKARI berganti menjadi perusahaan negara kereta api atau PNKA, teman-teman. Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang wahana daya pertiwi yang mencerminkan transportasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air, teman-teman. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA pada tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka pada tahun 1991. Nah, kemudian Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT dengan dinamai Kereta Api atau Persero pada tahun 1998. Dan kemudian pada tahun 2011 nama perusahaan PT Kereta Api Persero berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia, teman-teman. Nah, beberapa penjelasan yang saya baca tadi itu merupakan salah satu atau beberapa sejarah tentang perkeretaapian Indonesia, teman-teman. Dan marilah kita bahas beberapa kecelakaan kereta api di Indonesia. Ini merupakan kecelakaan kereta api yang paling dekat saat ini, teman-teman, yang dimana ada salah satu mobil kontainer yang sempat berhenti di atas rel kereta api yang dimana kereta api tersebut akan melaluinya. Kejadian ini terjadi di daerah Semarang, teman-teman. Dalam video singkat berdurasi 5 detik di media sosial itu terlihat banyak sekali orang-orang yang mengerumuni daerah tersebut, teman-teman. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, mengatakan satu penumpang terluka dalam peristiwa tabrakan kereta api berantas tujuan Jakarta Blitar, teman-teman.
Penumpang tersebut terluka karena sempat melompat dari kereta api, teman-teman. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh salah satu anggota Polres setempat, penyebab kecelakaan tersebut adalah ketika mobil truk kontainer tersebut melintasi jalan rel kereta api. Yang kemudian ketika saat melintasinya, ternyata mobil truk tersebut itu mogok di atas rel kereta api, teman-teman. Pak supir sempat meminta tolong ke masyarakat setempat dan juga penjaga palang pintu rel kereta api, teman-teman. Akan tetapi, sopir tersebut tidak sempat memindahkan mobilnya karena kereta api sudah keburu dekat. Dan juga truk kontainer tersebut mengalami mogok mesin di saat kereta api sudah dekat. Salah satu penumpang kereta api tersebut mengaku bahwasanya kereta api tersebut tiba-tiba mendadak berhenti dan juga mengalami benturan keras atau tabrakan dengan salah satu yang ada di depan kereta api tersebut, teman-teman. Di saat melalui atau melewati Jalan Madukoro di Semarang. Tidak ada korban di peristiwa kecelakaan ini, teman-teman. Akan tetapi ada salah satu penumpang yang mengalami luka-luka akibat melompat dari kereta api di saat peristiwa sedang berlangsung. Kita beralih di Jakarta, teman-teman. Ada seorang wanita berinisial LR berumur 50 tahun telah tewas tertabrak kereta api Indonesia, teman-teman. Kejadian naas ini terjadi di daerah rel kereta api Menteng Jaya, yang dimana bermula di saat seorang wanita atau LR tersebut itu hendak menyeberangi rel kereta api tersebut. Kepala Polsek Menteng menjelaskan bahwasanya seorang wanita tersebut itu menyeberangi rel kereta api, bukan di jalur penyeberangan yang sudah disediakan oleh PT KAI, teman-teman. Kejadiannya terjadi pukul 12 siang di daerah waktu setempat, teman-teman, yang dimana seorang wanita tersebut itu berjalan dari Menteng Sukabumi menuju Menteng Tenggulun, teman-teman. Korban berjalan kaki dari Menteng Sukabumi menuju Menteng Tenggulun. Wanita tersebut berencana akan belanja di pasar rumput, teman-teman. Kata salah satu warga setempat, korban berjalan tanpa melihat kanan kiri dan tidak mengetahui ternyata ada kereta api yang hendak melalui rel tersebut. Korban tertabrak kereta api yang melaju dari arah stasiun Manggarai menuju stasiun Tanah Abang, teman-teman. Jenazah kemudian diangkat dan langsung dibawa menuju ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, teman-teman. Kita beralih di Lemah Abang, Cikarang Utara, teman-teman. Ada salah satu pengendara motor yang tewas tertabrak kereta api di Cikarang Utara. Pengendara sepeda motor tersebut tutup usia di lokasi kejadian, teman-teman, pada Kamis 16 Februari 2023. Kronologi diketahui pengendara motor dari Jalan Gatot Subroto Cikarang Utara, teman-teman, ke arah Bapeldes Lemah Abang. Ketika melintasi perlintasan, kondisi palang kereta api sudah ditutup. Nah, karena diduga tidak sabar, akhirnya korban menerobos hingga tersambar kereta api. Padahal korban tersebut sudah diberitahu dan juga diwanti-wanti oleh penjaga rel kereta apinya, teman-teman. Akan tetapi karena korban tidak sabar, maka korban langsung menyelonong melewati palang kereta api. Tanpa diketahuinya ternyata kereta api sudah dekat dan akhirnya langsung menyambar korban hingga tewas di tempat. Diketahui identitas korban bernama CA, umur 48 tahun, warga Kampung Tanah Baru, Karangbaru, Cikarang Utara. Dan hingga saat ini masih penanganan pihak kepolisian setempat, teman-teman. Berikutnya kita beralih ke wilayah Demak, teman-teman. Dua warga Grobogan tewas tersambar kereta api di daerah Meranggen, Demak. Dua warga Grobogan terlibat kecelakaan di perlintasan kereta api wilayah setempat, teman-teman. Kecelakaan terjadi di perlintasan kereta api antara stasiun Tanggung Plumbung Turut Dusun Dolok, Desa Kembang Arum, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Kecelakaan terjadi pada Selasa 18 Oktober 2022, teman-teman. Kedua korban tewas tertabrak kereta api jurusan Joglo Semarkarto, teman-teman. Identitas korban diketahui bernama Budi Susanto, umur 44, warga Jenglong Barat, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, dan Eksa Nur, umur 40, warga Desa Kelambu, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Dari informasi yang dihimpun, kedua korban diketahui berboncengan menggunakan sepeda motor Pit bernopol polisi K sekian-sekian ZC. Keduanya hendak bekerja sebagai kuli proyek di daerah Semarang. Korban yang bernama Iksanur diketahui meninggal dunia di tempat, teman-teman. Sedangkan Budi sempat dilarikan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat, akan tetapi tidak tertolong karena luka parah di kepalanya. Diketahui di perlintasan kereta api tersebut ternyata tidak ada palang pintu kereta apinya, teman-teman. Dan kemudian kecelakaan terjadi ketika korban tertemper oleh kereta api yang melintas tersebut. Masinis kereta api sebenarnya sudah membunyikan klakson sebanyak 35 kali, teman-teman. Akan tetapi korban tidak menghiraukannya dan akhirnya korban tertemper saat melintasi jalur tersebut. Kemudian berikutnya kita beralih ke Cirebon, teman-teman.
Sebuah mobil terbakar usai disambar kereta api yang masuk di wilayah desa Kalimeang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, teman-teman. Akibat dari kecelakaan tersebut, 4 orang yang berada di dalam mobil expander berplat nomor G sekian-sekian MG tersebut dinyatakan meninggal dunia di tempat, teman-teman. Manajer Humas PT KAI mengatakan peristiwa yang terjadi di perlintasan tanpa palang pintu itu terjadi kira-kira pukul setengah 9 waktu setempat, teman-teman. Saat itu, mobil tersebut melaju ke arah jalur Pantura, teman-teman. Dan diduga kurang hati-hati, mobil tersebut tidak mengetahui adanya kereta api yang akan melintas. Humas tersebut mengatakan mobil tersebut tertabrak oleh kereta api Argo Cirebon atau KAPLB 26A, yaitu relasi Stasiun Gambir, Stasiun Cirebon, dan juga Stasiun Tegal. Menurut humas tersebut, mobil yang ditabrak oleh kereta api tersebut sempat terpental belasan meter hingga memasuki area persawahan dan kemudian terbakar di tempat. Pihaknya pun langsung menerjunkan personel usai menerima laporan peristiwa kejadian tersebut, teman-teman. Dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan jajaran Polsek Karangsembung. Seluruh korbannya sudah dievakuasi ke RSD Gunung Jati, Kota Cirebon, teman-teman. Tetapi untuk identitas dan jenis kelaminnya belum diketahui karena akibat luka bakar. Masih dari Cirebon, teman-teman. Kejadian warga temper kereta di Desa Sarabau, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 25 Juni 2022. Warga tersebut temper kereta KA 2508A dikemas saat lintas di Sarabau atau kilometer 214 plus setengah petak jalan antara stasiun Cangkring sampai stasiun Cirebon. Akibat kejadian tersebut, warga temper kereta api di Sarabau meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas keamanan KAI menuju ke TKP untuk mengamankan rel kereta api dan juga mencari korban. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon, teman-teman. Manajer Humas PT KAI Daob 3 Cirebon, Suprapto, mengimbau masyarakat tidak beraktivitas di jalur kereta api sebab sangat berbahaya. Selain melanggar aturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, tindakan tersebut juga sangat membahayakan bagi masyarakat setempat, teman-teman. Oke teman-teman, jadi demikianlah beberapa informasi tentang kecelakaan kereta api di Indonesia. See you on the next video. Jangan lupa subscribe.